Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bersama saya Rizal Rumakwai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah berikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tak dapat kita hitung. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kufur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Nabi kita di surganya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren, namanya Pesantren Al-Hamasah di bawah Yayasan Madain. Dan pada kesempatan ini saya bersama mudir Pesantren Al-Hamasah, yaitu Ustadz Asnawi Rumodar LC. Sedikit saya cerita tentang Ustadz Asnawi ini. Beliau pernah mendalami ilmu agama di Pesantren Ar-Roya Sukabumi selama 2 tahun, ya Ustadz ya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya di Lipia Jakarta sampai selesai S1-nya. Tahun berapa Ustadz? Tahun 19 ya Ustadz ya? Iya. Nah, dan di samping saya ini adalah santriwati, semuanya berasal dari Indonesia Timur dan mereka sedang belajar di Pondok Pesantren Al-Hamasah ini. Pesantren ini terletak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, saya akan berbincang sedikit tentang pesantren ini bersama mudirnya, kepala pesantrennya, yaitu Ustadz Asnawi. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi Ustadz. Alhamdulillah, ana juga sehat Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz dan selalu memberikan kesabaran kepada Ustadz untuk membina santriwati yang belajar di sini Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau bertanya sedikit Ustadz. Sejak kapan pesantren Al-Hamasah ini berdiri Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Anam syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Syukran, jazakallah khairan Ustadz Rizal Rumakwai atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Singkat saja bahwa Yayasan Pesantren Al-Hamasah ini yang tadinya sudah dijelaskan bahwa Pesantren Al-Hamasah ini di bawah Yayasan Madain, dan alhamdulillah Yayasan Madain sendiri sudah berkiprah semenjak tahun 2016. Dan Pesantren Al-Hamasah yang sekarang berada di Lenteng Agung ini yang tadinya berkedudukan atau berlokasi di Tebet. Alhamdulillah proses belajar mengajar di Tebet beberapa tahun. Kemudian karena bahwa di tempat di sana ada satu dan lain hal, sehingga kami memilih untuk pindah ke daerah Lenteng Agung ini untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Dan keberadaan kami di Lenteng Agung ini dimulai sejak tahun 2022. Oh, tahun 2022. Nah, tahun 2022 sampai sekarang. Berarti awalnya di Tebet, kemudian Ya, di Tebet. Berpindah ke Lenteng Agung. Betul. Ya. Bagaimana kegiatan belajar mengajar selama ini Ustadz di Pesantren Al-Hamasah ini Ustadz?
Baik, alhamdulillah berkaitan dengan belajar mengajar, alhamdulillah berjalan lancar. Anak-anak atau para santriwati di sini mereka belajar menghafal tentunya karena masya Allah semua tujuan utamanya dari daerah dari Indonesia Timur, dari Kabupaten Serang bagian timur. Oh, Ya, pesantren ini santrinya dari sana ya? siap dari sana semuanya. Alhamdulillah tujuan utama mereka adalah ingin menjadi seorang hafizah. Hafizah. Bagi yang wanita, sementara yang laki-laki tentu ingin menjadi seorang hafizul Quran. Jadi tujuan mereka semua, tujuan utama mereka adalah menjadi seorang hafizah dan seorang hafiz. Dan alhamdulillah proses untuk tahfiznya berjalan lancar. Kemudian juga para santriwati dibekali juga dengan ilmu bahasa Arab. Oh, Ya. jadi selain mereka belajar hafal Quran, mereka juga belajar Betul. bahasa Arab ya Ustaz? Bahasa Arab. Mereka bahasa Arab dengan tujuan ya agar membantu mempermudah hafalan mereka. Karena Masya Allah. orang yang menghafal Al-Quran plus dengan mengerti bahasa Arab juga, insya akan terasa lebih mudah. Ya, kemudian ya mungkin ketika bahasa Arab yang mereka miliki, suatu saat ada kedatangan masyayikh misalnya dari Arab Saudi misalnya, kan mereka bisa ngomong ya. Kemudian kalau sekiranya ada pendaftaran di luar negeri, semisal di Universitas Islam Madinah, nah mereka juga bisa mengajukan atau mendaftarkan diri mereka di sana ya. Terkhusus untuk yang laki-laki atau yang ikhwannya. Nah, jadi alhamdulillah proses tahfiznya berjalan lancar. Setiap hari mereka menghafal, dan di subuh harinya setelah ada sholat subuh itu mereka menyetor hafalannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Sementara hari Sabtu dan Ahadnya itu waktu untuk murajaah. Jadi di murajaah semua hafalan dari hari Senin sampai hari Jumat itu. Nah, di murajaah disetor semuanya di hari Sabtu. Kalau ada yang tidak bisa berarti diberi kesempatan di hari Ahadnya. Nah, jadi mereka tahfiz kemudian belajar bahasa Arab. Begitu pula mereka belajar dibekali dengan ilmu fikih. Nah, itu sepekan sekali. Kemudian juga alhamdulillah mereka belajar tahsinul Quran juga. Dan mudah-mudahan ke depannya kita ingin ada penambahan madah atau mata pelajaran yang lainnya, sehingga mereka makin berisi ya, makin banyak bekal yang mereka dapatkan, sehingga ketika mereka kembali ke daerah, ke kampung masing-masing, insya Allah mereka menjadi da'i dan da'iyah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Berarti selain mereka hafal Quran, mereka juga dibekali dengan ilmu bahasa Arab, kemudian dibekali juga dengan ilmu fikih ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Oh ya Ustadz, selain Ustadz sendiri, siapa lagi yang membantu Ustadz di sini Ustadz untuk mengajar mereka Ustadz? Ya, oke. Untuk sementara yang membantu mengajar tahsin adalah namanya Ummu Zulfa. Nah, ada kenalan bernama Ummu Zulfa yang membantu mereka mengajarkan tahsin. Sementara bahasa Arab dan ilmu fikih sementara anak yang pegang. Kemudian untuk pesetoran hafalannya alhamdulillah ada musyrifahnya ada musyrifahnya yang siap untuk menerima hafalan para santriwati. Dan ada juga beberapa santriwati yang makomnya sudah tinggi. Nah, itu biasanya setornya sama saya. Oh gitu ya. Nah, sudah ya misalnya sudah lama di sini Ustaz. Ya, sudah lama maupun yang baru tapi hafalannya agak kencang ya kan, itu setornya sama saya. Oh, Masya Allah. Kemudian Ustaz, santri-santrinya ini dari mana aja Ustaz, santriwatinya? Santriwatinya semua original dari Kabupaten Serang Bagian Timur. Di mana itu Ustaz? Kabupaten Serang Bagian Timur di Maluku, di Ambon. Dan mereka ini dari kecamatan berbeda-beda. Ya, satu kabupaten tapi kecamatannya berbeda-beda. Ada yang dari Seritaun Wida Timur namanya ya, ada yang dari Seritaun Wida Timur, ada yang dari Tutuk Tolu, kemudian ada juga yang dari kecamatan Kilmuri. Ya, iya. Nah, Oh ya Ustaz,
apa namanya? Mungkin Ustadz bisa berpesan Ustadz sebelum nanti saya nanti mau tanya salah satu santriwati di sini Ustadz, kesannya selama dia belajar di sini. Mungkin pesan Ustadz kepada santriwati dan juga yang menyaksikan Ustadz untuk pesantren Al-Hamasa ini ke depannya seperti apa Ustadz? Ya, pesan pertama untuk para santriwati ya tentunya anak ingatkan bahwa tujuan mereka itu mulia. Tujuan mereka itu mulia ingin menjadi seorang hafizah Al-Quran. Nah, maka tujuan mulia ini perlu diingat terus sehingga tidak membuat kita merasa jenuh, tidak membuat kita merasa futur. Nah, jadi tujuannya mulia, maka tentu belajar yang sungguh-sungguh karena kita juga orang-orang timur ini ketika kita belajar di sini dan kita kelak kembali ke sana, ya mau tidak mau kita harus menjadi seorang daiyah dan seorang dai. Nah, karena memang ya tidak dapat dipungkiri bahwa daerah kita untuk SDM dai-nya itu masih kekurangan. Ya ada majelis-majelis taklim di kampung-kampung tertentu yang ibu-ibunya punya semangat yang tinggi. Namun sayangnya tidak ada daiyah atau seorang dai yang duduk di tengah-tengah mereka mengajarkan Al-Quran atau mungkin menyampaikan hukum-hukum seputar fikih atau ya tahsinul Quran. Itu sangat jarang sekali kita temukan, ya kan? Maka ya yang anak harapkan dari para santriwati adalah mereka belajar sungguh-sungguh, memperkuat hafalannya, kemudian ilmu agamanya juga perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kelak mereka kembali ke sana itu mereka jadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nah, karena kita semua tahu bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Apalagi kalau kita itu bermanfaat bagi manusia dalam hal agama. Kita mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan ilmu fikih, kita mengajari adik-adik kita, tetangga-tetangga kita bagaimana caranya menghafal Al-Quran, bukan hafal lagu dangdut. Oh gitu. Nah itu kan, itu Masya Allah luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian ya pesan untuk adik-adik yang atau pemirsa yang menyaksikan ini, terutama ya adik-adik kita yang di Indonesia Timur sana, bahwa jangan ragu-ragu untuk belajar ilmu agama, jangan ragu-ragu bergabung di pesantren Al-Hamasah Lenteng Agung. Nah, alhamdulillah kita setiap tahun juga merekrut anak-anak dari sana dan ada orang-orang di sana yang siap. Jika ada yang ingin bergabung di sini, segera hubungi kami lewat media sosial kami atau mungkin ada yang dikenal di sini bisa dihubungi dan nanti di semester berikutnya kita akan mengurus mereka untuk pemberkasannya sehingga mereka bisa diantarkan ke Jakarta. Seperti itu mungkin. Terakhir Ustaz, sebelum saya wawancara, saya tanya salah satu santri, harapan Ustadz gimana untuk pesantren ini ke depan? Harapannya Ustaz. Nah, harapannya tentu pingin ya pesantren tetap berkembang. Nah, pingin ke depannya kita mempunyai tim-tim pengajar yang banyak, ya kita mempunyai sistem yang lebih rapi lagi. Nah, sehingga anak-anak atau para santriwati bisa belajar dengan rapi, dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas keterangannya. Ya, saya mau nanya salah satu santri Ustadz. Ya, namanya siapa? Siti Najia. Oh ya, Siti Najia. Ini saya mau nanya, selama Siti Najia belajar di sini, kesannya seperti apa? Bismillah, alhamdulillah kesan saya adalah adanya lembaga pesantren Al-Hamasa ini. Saya dan teman-teman saya mempunyai keinginan mempelajari ilmu Al-Quran dan bahasa Arab yang yaitu keinginan kami menjadi hafizah. Adanya lembaga ini kami bisa memiliki hafalan Al-Quran yang insya Allah bisa mencapai 30 juz. Masya Allah, amin.
Jadi harapan dari siapa tadi? Mohon maaf. Siti Najia. Siti Najia, mereka pengen hafal Quran, apa namanya, di bawah Al-Hamasa ini, pesantren Al-Hamasa, dan juga mereka ingin menguasai bahasa Arab dan juga ilmu agama sehingga ke depan mereka bisa berbagi dengan saudara-saudara mereka ataupun orang-orang yang membutuhkan di daerah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasan singkatnya berkaitan dengan lembaga pendidikan pesantren Al-Hamasa ini. Semoga pesantren ini memberikan manfaat yang begitu besar kepada umat, khususnya dari Indonesia Timur, Ustadz, dari Maluku. Kita doakan bersama Ustadz ya, semoga Allah mudahkan antum Ustadz, dan juga Allah mudahkan santri-santri yang belajar di sini bisa memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, kemudian menguasai bahasa Arab dan juga ilmu agama lainnya seperti fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Demikian video perilis singkat yang saya langsung wawancara dengan kepala pesantrennya. Semoga bermanfaat, dan video ini adalah merupakan salah satu tugas saya yang saat ini saya di semester 7 Mahatufadus Sunnah yang berinduk ke Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Tawalib Jakarta, di mana tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen kami langsung sama rektornya, yaitu Dr. Andus Samsudin hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam belajar, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.